Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar dialog sosial BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Grand Kin Banjarbaru. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang membuka kegiatan mengatakan, dialog tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Banjar. BPJS Ketenagakerjaan menjamin pesertanya secara finansial apabila mengalami kecelakaan dan kematian dalam bekerja serta jaminan hari tua. Berdasarkan data dari 91.000 orang yang bekerja di perusahaan dan UMKM yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 40.000 atau lebih dari 50% diantaranya belum terdaftar. Jadi pada hari ini melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan dialog terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dialog ini harapannya bisa meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan mengundang perusahaan-perusahaan pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Banjar, karena BPJS Ketenagakerjaan menjamin kepada tenaga kerja hingga mereka tidak perlu khawatir lagi terkait dengan finansial apabila mereka mengalami kecelakaan dalam kerja, mengalami kematian, mengalami tidak bisa bekerja lagi karena faktor usia. Jaminan hari tua anak ini dijamin kepada keluarganya, dijamin kepada mereka untuk berobat, dan dijamin pendidikan kepada anak-anaknya yang ditinggalkan sampai menyelesaikan pendidikannya. Nah, itu banyak manfaat yang didapatkan. Padahal iuran yang dibayarkan kalau dibandingkan dengan manfaat tersebut, tidak, nilainya akan berbeda. Kalau membiayai semua itu berapa nilainya dibandingkan dengan iuran dibayarkan, karena ini prinsipnya adalah prinsip gotong royong. Makanya judulnya bukan asuransi tapi jaminan sosial. Jaminan sosialnya ini gotong royong, dari iuran-iuran yang dibayarkan otomatis semua saling tolong-menolong untuk menutupi apabila ada 3 kejadian tadi kan, ada kematian, kecelakaan kerja, atau memasuki usia pensiun karena usia hingga tidak bisa bekerja lagi. Nah, ini diundang perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Banjar, karena berdasarkan data yang ada di kami, dari 91 ribuan pekerja yang bekerja di perusahaan dan pelaku UMKM di Kabupaten Banjar, baru 45 ribuan yang sudah mendaftarkan pekerjanya untuk ikut di program memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerjanya. Nah, ada 50% lagi ini yang coba kita angkat dengan pertemuan. Makanya judulnya dialog. Nah, dari perusahaan-perusahaan itu apa kendala-kendalanya, apa yang dihadapi. Mungkin mereka kadang mendaftar karena tadi kan antara manfaat dari kewajiban yang kita penuhi itu lebih besar manfaatnya kalau nah, ini yang kita kan mungkin karena ketidaktahuan mereka, atau mungkin karena ada hal-hal lain, prosedurkah, apakah ada, ini yang kita diskusikan hingga bisa meningkatkan. Dan dari ini semua harapan tujuannya setiap orang itu kalau hendak hidup harus begawi loh. Nah, kalau kada begawi kada kawa hidup memenuhi keluarganya. Nah, setiap pekerja itu harus diberikan jaminan. Jadi begitu kepala keluarganya kada bekerja karena beberapa hal tersebut, ini keluarganya tetap terjaga. Nah, ini perusahaan yang kita kejar. Nah, untuk pemerintah itu tadi kan kita sudah memberikan iuran, ada 110 pekerja informal yang ada di Kabupaten Banjar. Dari sekitar 110.000 pekerja tersebut, saat ini baru 13 ribuan yang kita bayarkan iurannya. Nah, ini menunjukkan komitmen, karena kemampuan kita masih terbatas nih, harapnya bisa ditingkatkan. Karena target pemerintah itu di tahun 2045 pada saat Indonesia Emas, seluruh pekerja itu terlindungi. Tapi kalau kita bicara angka, karena manusia itu karena kalau 100% ya Allah, jadi 99,8% itu sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ada universal coverage
jaminan ketenagakerjaan. Kalau di kesehatan kan UHC, nah ini ada UPJ. Nah itu yang diindikan. Jadi kalau pekerjaannya produktif, perusahaan dia dapat untung. Ini semangat pegawai. Karena kinerja itu kan adalah hasil perkalian antara energi dan kompetensi. Nah kalau energinya kita tingkat dengan masyarakat, diberikan jaminan pegawai nyaman karena diberikan jaminan tersebut, itu bisa semangat pegawai ya loh. Nah dengan semangat pegawai ini kinerjanya akan semakin meningkat, mereka menjadi lebih produktif. Tentu yang akan menerima untungnya adalah perusahaan. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Banjar Haja Siti Mahmudah menambahkan, capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar sebesar 25%. Dan pada tahun 2045, masing-masing daerah ditargetkan Presiden Prabowo diharapkan mencapai 99% kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kegiatan dialog sosial hari ini memang temanya berkaitan dengan perlindungan sosial, jaminan sosial ketenagakerjaan. Kenapa ini kita laksanakan? Karena perlindungan sosial, jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan salah satu amanah yang memang menjadi kewajiban pemerintah untuk dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Dan ini sesuai dengan cita Pak Prabowo, di mana di sana disebutkan bahwa ada target capaian yang harus memang dicapai, direalisasikan oleh masing-masing pemerintah daerah dan Kabupaten Banjar. Memang untuk saat ini capaian kita kepesertaannya dalam rangka pelaksanaan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 itu kita sudah di posisi 25%. Memang harapannya pada tahun 2045 itu sesuai dengan cita Pak Prabowo, masing-masing pemerintah daerah itu memang capaiannya di 99% harapannya. Dan untuk mencapai itu memang kita perlu upaya maksimal, yang mana untuk pelaksanaan perlindungan ini karena kita ini kan berdasarkan jenis dari pekerja itu sendiri kan ada sektor formal dan informal. Kalau formal ini kan memang menjadi kewajiban bagi usaha selaku pemberi kerja untuk mendaftarkan atau ikut sertakan pekerjaannya. Nah, yang menjadi fokus perhatian kita untuk pemerintah daerah itu adalah di sektor informal, karena informal ini adalah pekerja yang secara mandiri dia bekerja untuk melakukan pekerjaan dan menghasilkan penghasilan mereka seperti nelayan, petani, pedagang, kaki lima, dan jenis pekerjaan lainnya yang dilaksanakan secara mandiri bukan dalam bentuk penerima upah. Nah ini yang menjadi sasaran pemerintah dan kebetulan saat ini perlindungan terhadap pekerja informal yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar mulai tahun 2024 sampai dengan saat ini hampir kita lindungi sebanyak 13.000-an jumlahnya. Harapannya ini bisa terus bertambah. Selain di intervensi APBD Kabupaten Banjar, kita juga mengharapkan adanya kepesertaan secara mandiri oleh pekerja-pekerja informal, dan ini juga tentunya menjadi kita dari Disnaker dan juga dibantu oleh BPJS Ketenagakerjaan kita mengoptimalkan pekerja dengan mengoptimalkan agen perisai mereka dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat pekerja yang bekerja di sektor informal. Karena dari informasi yang kami dapatkan dari agen perisai ini alhamdulillah hampir 5.000 peserta dari pekerja informal yang menjadi peserta BPJS. Dan ini kan alhamdulillah nih sudah mampus kita tanpa melalui APBD Kabupaten. Ya, mungkin ajakannya nih Bu untuk perusahaan-perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya nih bagaimana nih? Nah, melalui kegiatan ini kan memang kita hari ini yang kita undang itu perusahaan, berarti kan sektornya nih sektor pekerja formal. Harapan kita kepada semua perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Banjar, karena ini merupakan amanah yang memang diwajibkan kepada pelaku usaha untuk melakukan mengikut sertakan pekerjanya, karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain kesehatan Pak, jadi memang jadi setiap pekerja itu memang harus dilindungi dua, perlindungan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dua-duanya memang harus diberikan kepada setiap pekerja. Nah, dalam hal ini tentunya kami mengimbau melalui kegiatan tadi juga bahwa bagi perusahaan yang belum mendaftarkan, mungkin ada yang didaftarkan tapi tidak sepenuhnya, supaya didaftarkan semuanya. Kemudian terkait dengan program yang tadinya mungkin 2 bisa ditingkatkan menjadi 4 program perlindungan. Ya seperti itu yang kita harapkan dengan perusahaan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Banjar menyerahkan secara simbolis santunan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan dari PT Palmina Utama kepada ahli waris dari Bapak Budi Rianto. Menghadirkan narasumber Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin Eko Eklam Novrianto yang menyampaikan materi tentang sosialisasi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.